Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillahi masyaallah, bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, terutama Ibu Amin sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu, serta keluarga besar Darut Taqwa, Umia sekeluarga, Pak Qasim sekeluarga, dan juga Mikmah sekeluarga, Mbak Mu sekeluarga yang menghidupkan TPQ Darut Taqwa. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi ilmunya, sehat semuanya, sehat sekeluarga, kabul hajat-hajatnya, dan juga Pak Musyafa serta seluruh ustadz-ustadzah serta guru-guru LPI Darut Taqwa, pegawai Darut Taqwa, serta seluruh jamaah Darut Taqwa, terutama yang memberikan sedekah subuh di hari Jumat khususnya dan juga di hari-hari yang lain. Mudah-mudahan diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya senantiasa sehat barokah dunia sampai akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Wa ila khususon ila ruhi Bapak Haji Muhammad Amin, Mas Yusnan, Raja Siti Alfiyah, dan juga leluhurnya Bapak Qasim dan leluhurnya semua yang ada di alam barzah dari kita semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan dijadikan alam barzah mereka sebagai nikmat surga, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu, tepatnya di surah Ar-Ra'd ayat 26, Allah menegaskan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Jadi intinya di ayat tersebut ya, bahwa Allah ini yang memberikan rizki baik lapang maupun sempit ya, menurut ukuran kita semua sudah sesuai dengan qudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang-orang kafir merasa berbahagia dengan dunia ini, padahal dunia ini adalah sementara ya. Dunia ini hanya semacam rangkaian satu sarana prasarana untuk menuju akhirat, tujuan kita yang nikmatnya bahagia surga selama-lamanya, amin amin ya rabbal alamin. Maka di ayat 27 ini jamaah sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, jadi begitu indahnya nikmat Allah, begitu kuasanya Allah, ya, begitu sementaranya dunia, ternyata orang-orang kafir ini nggak percaya. Mereka ini bertanya, ya, minta kepada Rasulullah, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Ya, seandainya diturunkan kepada Muhammad ya satu keistimewaan, tanda kebesaran Allah, mukjizat. Maksudnya mukjizat itu mereka itu maunya ya kayak memindahkan gunung gitu ya, memindahkan bulan, kayak tukang-tukang sulap gitulah, maunya kayak gitu. Jadi sebatas orang-orang kafir itu hanya terkait dengan apa ya, sesuatu di luar akal mereka yang dianggap sakti oleh mereka ya. Ini modelnya orang-orang kafir. Ya, maka dijawab oleh Allah, kul katakan Muhammad, innallaha yudhillu man yasha. Terserah kalian mau beriman atau tidak, yang jelas Allah akan memberikan satu hidayah atau penyesatan ya. Yudhillu man yasha,
dengan ketidakimanan orang-orang kafir, Allah menghendaki kesesatan mereka yang dikehendakinya. Karena mereka tidak mau menerima wahyu Allah, tidak mau menerima petunjuk dan hidayah Allah. Padahal wa yahdi ilaihi man anab. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mau kembali. Ya, man anab, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, orang kafir ini nggak tahu, nggak merasa bahwa Al-Qur'an itu sebetulnya kan mukjizat terbesar. Ya. Dan sebetulnya mukjizat Rasulullah banyak, ya. Banyak. Termasuk setiap jalan itu diiringi oleh mendung tanpa hujan. Ya. Rasulullah itu ketika lewat pernah ya pohon-pohonan itu merunduk di hadapan beliau. Ketika berjalan dengan Maisarah itu asistennya Khadijah. Maisarah itu jangan dikira perempuan, ya, laki-laki tapi namanya Maisarah. Ya, mengiringi Rasulullah, disuruh ngawas-ngawasi oleh Khadijah. Waktu itu Khadijah belum jadi istri beliau, ya, masih PDKT, masih melihat keistimewaan Rasulullah. Maisarah tolong diawasi Muhammad dan sebagainya. Ternyata dalam pengawasan Maisarah itu Rasulullah itu ketika berjalan di bawah bukit itu gunung batu-batu yang ada di atas bukit itu pada turun, ya. Bahasanya orang Duku Kupang itu geludung, ya. Jadi geludung ke bawah mendekati Rasulullah berhenti. Ada juga mukjizatnya Rasulullah itu nuwun sewu ketika habis buang air kecil itu tidak kelihatan bekasnya atau baunya. Beda dengan pipis kita, 5 km masih bau. Rasulullah enggak. Dan nuwun sewu keringatnya Rasulullah itu harum. Ya, ini menurut riwayat. Ya, jangan bantah. Jangan apa pernah ngambu? Ya enggak, enggak pernah. Saya tahu hanya dari sejarah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan itu mukjizat-mukjizat itu Rasulullah dianggap sebagai mukjizat kecil. Yang terbesar apa? Al-Qur'an. Nah, orang kafir ini enggak merasa, memang enggak beriman kepada Al-Qur'an. Ya, ini jamaah sekalian. Tuntutan ini ya merupakan kebenaran yang ada di Al-Qur'an, tapi mereka menuntutnya bukan itu. Jadi permintaan mereka itu atas nama kesombongan, penolakan dari hati nurani mereka untuk menolak Al-Qur'an. Ya, dengan dalih untuk memunculkan mukjizat terbesar selain Al-Qur'an seperti itu. Alah apa kok Al-Qur'an mbok kekno Muhammad sama di kesaktian apa? Kasarnya seperti itu jamaah. Ini modelnya orang kafir. Jadi hadirin rahimakumullah, hidayah itu tergantung bagaimana banyaknya tanda keimanan seseorang. Tidak dilihat dari segi kebesaran kesaktiannya, kekuatan kehebatannya, tidak. Ya, itu pun Rasulullah SAW. Maka di sini Al-Quran ya dikatakan sebagai mukjizat terbesar. Bukan berarti Al-Quran itu bisa merubah kertas jadi uang, tidak demikian. Itu sulapan itu. Tapi Al-Quran dikatakan mukjizat terbesar karena di dalamnya penuh dengan kebenaran. Di dalamnya penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada ilaihi man anab. Siapa man anab itu yang kembali kepada Allah itu? Maknanya di sini jamaah sekalian, satu, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Itu man anab, ya. Ilaihi mayyunib, ada juga beberapa ayat terkait dengan taubat nasuha. Man anab juga diartikan merendahkan hati. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang lebih kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya, jadi man anab itu artinya orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Ya. Dan juga man anab ini artinya mencari kebenaran dengan penuh keikhlasan. Maka hikmah ayat ini jamaah sekalian, iman ini bukan sekedar soal bukti lahiriah semata, tapi bagaimana bisa menembus ke dalam relung-relung hati kita semuanya. Oke, itu. Jangan menunda hidayah dengan alasan belum ada tanda. Jangan menunda taubat karena merasa masih muda. Ya.
Jadi nuwun sewu, saya nggak usah bertobat masih muda, nanti aja kalau sudah tua. Ya kalau sudah sampai tua, kalau tidak. Ya, jadi seperti itu. Jadi ajilu bis shalah qoblal faut wa ajilu bit taubah qoblal maut. Segeralah sholat sebelum waktunya habis, segeralah bertaubat sebelum ajal menjemput. Harusnya seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tugas seorang manusia mencari hidayah Allah. Ketika melenceng sedikit, kembalilah kepada hidayah Allah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Di ayat 28. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang kembali kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, yang merendahkan hati di hadapan Allah, yaitu alladzina amanu, mereka orang-orang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Dilanjutkan lagi, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Karakteristik orang yang beriman itu adalah ketika merasa tentram, merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau kula jenengan, indikasinya di situ. Nah, kula jenengan sudah merasa tenang, tentram dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca kalimah thayyibah, asmaul husna, merasa tenang, nyaman. Itu tandanya kula jenengan beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi ciri khas orang beriman yang paling utama di sini adalah seorang yang memiliki keimanan sejati yang melahirkan ketenangan hati. Dan ketenangan hati ini jamaah sekalian, tolok ukurnya bukan sekedar pangkat jabatan, bukan sekedar kehormatan, tapi adalah orang yang senantiasa mengumandangkan kalimah-kalimah thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, eling-eling, ingat, awas, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Hanya dengan zikir hati menjadi tentram. Ngoten jamaah sekalian. Dan zikir itu bukan sekedar ucapan. Zikir di sini yang dimaksudkan di sini para ahli tafsir menyampaikan bidzikrillah adalah satu, membaca Al-Qur'an. Itu zikir. Termasuk sholat, gitu. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Zikir dengan sholat. Kemudian juga zikir dengan apa? Dengan uzkurullah, mengingat Allah. Dimanapun, kapanpun kita ingat Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Termasuk juga zikir dalam hati dan juga amal perbuatan kula jenengan. Menggunakan anggota badan kula jenengan untuk ingat kepada Allah, untuk dekat dengan Allah. Panjenengan hadir di Darut Taqwa yang luar biasa ini, dengan sejuknya ini. Ya, Masya Allah ini. Ini adalah zikir panjenengan. Dengan kaki panjenengan, dengan tangan panjenengan, dengan penglihatan panjenengan. Ya, untuk rawuh hadir di rumah Allah. Ini bagian dari zikrullah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga hati menjadi tentram. Ya, jadi menafikan semua ketenangan yang bersifat nafsu. Ya, orang kok merasa bahagia dengan nafsunya ini, ya, berarti belum bahagia yang sesungguhnya. Karena apa? Bahagia karena nafsu itu bahagia yang sementara, bahagia yang fata morgana, mata'ul ghurur, ya. Keindahan yang menipu jemaah sekalian. Ketenangannya sesungguhnya adalah ketika panjenengan sudah berhasil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, menyebut asmanya. Itu makanya ayat 27 ini menggambarkan hidayah Allah kepada kula panjenengan dengan kula jenengan selalu dekat dengan Allah. Kembali kepada Allah. Dan orang yang kembali kepada Allah sebagai bentuk hidayah ini di ayat 28 berdampak memberikan hidayah
memasukkan hidayah di dalam hatinya, sehingga hati sanubarinya menjadi tentram bahagia melalui selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hikmah dari dua ayat ini jamaah sekalian, ya, satu, kegelisahan hati kula jenengan ini bisa jadi tanda jauhnya kula jenengan dari zikir kepada Allah. Kenapa kok resah gelisah ini? Jangan-jangan kita sudah melupakan Allah. Solusinya ketika kita merasakan seperti ini, segeralah ingat kepada Allah. Istighfar, tasbih, ya, tahmid, alhamdulillah, la ilaha illallah. Misalnya kita lagi sedang dalam kepepet, ya, Allah masih ada di hadapan kita. Allah masih ada di tengah-tengah kita. Ya, itu jamaah sekalian. Zikir bukan hanya di lisan. Yang kedua, ya. Ayat ini menyimpulkan zikir bukan hanya di lisan, ada bil qalbi, dengan hati, ada bil arkan, anggota badan kula jenengan. Itu zikir. Kemudian yang ketiga, ketenangan bukan dicari tapi dihadirkan melalui keimanan. Oh ya. Jadi kula jenengan kepengen tenang pergi ke Pacet, kepengen tenang pergi ke Terawas, ke Batu dan sebagainya. Bahkan sampai ke luar negeri. Pada hakikatnya bukan ketenangan, tapi ketenangan yang sementara. Ketenangan sejati adalah tidak dicari melainkan apa? Dihadirkan dengan iman. Semakin kula jenengan beriman, semakin tenang dalam kehidupan. Semakin jauh dari keimanan, maka gersang hidup kita dalam langkah kehidupan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu ya keimanan itu. Ya, sehingga membuat kita bahagia, hidup kita baik. Wa fil akhirati hasanah. Dengan harapan nanti endingnya di akhirat juga baik. Di alam barzah insyaallah mendapat nikmat kubur. Apalagi nanti di akhirat, ya Allah, mudah-mudahan mendapat nikmat akhirat yang berlipat-lipat. Ya, sehingga ibadah ini walaupun berat, ya kita harus semangat. Kenapa? Karena ada pahala berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang akarya jagat. Itu. Saya sering mencontohkan pada jamaah itu. Dulu semester 1 itu saya becak itu. Sekarang ini saya bayangkan, kok bisa ya waktu itu saya becak itu. Kenapa ya? Karena ada unsur itu tadi. Mari becak jembatan Ampel tekan jembatan merah tekan Ampel minimal 300 rupiah waktu itu. Sampai 500 rupiah. Kadang ngobrol-ngobrol karena mahasiswa, kadang-kadang dikasih kewalasan dan sebagainya. Sehingga suatu ketika ada penumpang takmir masjid di Kodam, ya, saya disuruh di sana dan sebagainya. Ternyata kemudian ada hubungannya dengan Darut Taqwa dan sebagainya ini. Itu ranah kehidupan seperti itu jamaah sekalian. Sehingga apa? Ya susah payah kita lakoni. Lunyu-lunyu penek ono. Bahasanya Sunan Giri. Menek blimbing, angel Pak. Lunyu Pak. Ya. Wes menek lunyu bisa. Jenengan ibaratkan orang panjat pinang itu. Kenapa kok direwangi panjat pinang tindih-tindihan tidak karu-karuan susah payah seperti itu? Karena di atas ada hadiahnya seperti itu. Itulah apalagi hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanapun juga kalau jenengan mohon pertolongan Allah agar diberikan kekuatan, ya, kuat iman, sempurna Islam, ya, untuk istiqomah di dalam hidayah, istiqomah dalam zikir kepada Allah, agar hidup kula jenengan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna bil Qur'anil Karim, wasfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muallimina ولعلمائنا ولحاضرنا ولغائبنا ولإخواننا ولجماعتنا خصوصا جماعة دار التقوى يا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع ودعاء لا يستجاب لها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Di subuh Jum'ah yang penuh barakah mustajabah ini ya Allah, kami menghadirkan hati kami dengan kerendahan ya Allah, dengan seluruh kelemahan kami sebagai hamba-Mu yang tidak punya kekuatan daya upaya kecuali kekuatan Panjenengan ya Allah. Ya Allah, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, yang dengan rahmat-Mu ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah amal-amal solih kami, terimalah amal-amal ibadah kami. Ya Allah, jadikan ibadah kami sebagai perantara Engkau ridhoi hidup kami ya Allah. Yang kesulitan rezeki ya Allah, lapangkan rezeki kami. Yang kesulitan usaha kami ya Allah, lancarkan usaha kami ya Allah. Usaha lahir batin, usaha rezeki yang halal barakah untuk bekal ibadah istiqamah ya Allah. Membina rumah tangga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mendidik putra-putri kami, siswa-siswi kami yang sholih sholihah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Mudahkan kami seluruh jamaah untuk bisa Engkau berikan kesempatan berziarah ke Makkah Madinah, berhaji umrah, salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjidil Nabawi, doa bil raudhah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan lisan kami, hati kami, amal perbuatan kami sebagai sarana untuk berzikir kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan ketenangan hati kami dengan berzikir kepadamu ya Allah. Jangan jadikan hati kami melenceng dari hidayah-Mu ya Allah, karena mengingat selain-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, para sesepuh kami ya Allah, yang berjasa kepada kami ya Allah. Engkau berikan lipat ganda pahalanya ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Engkau tempatkan mereka di sisi-Mu yang terbaik ya Allah. Khususnya ya Allah, Pak Amin, Pak Afgan, Pak Sunan ya Allah, Jasiti Alfiah ya Allah, orang tuanya Pak Qasim dan leluhur beliau yang ada di alam barzah ya Allah, dan semua leluhurnya seluruh jamaah yang ada di alam barzah ya Allah. Ya Allah, Mbak Mia, Bu Syafa, Bu Imah ya Allah, sekeluarga lancarkan semuanya ya Allah. Pak Qasim sekeluarga lancarkan usahanya ya Allah. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah. Di jauh Jum'ah Mubarak ini ya Allah, Engkau lipat gandakan seluruh jamaah dan kaum muslimin yang bersedekah jariah di Masjid Darut Taqwa yang mulia ini. Ya Allah, kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma inni dha'ifun faqawwini ya Allah. Kami makhluk-Mu, hamba-Mu yang lemah. Berikan kami kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik rohani kami, sehat jasmani rohani kami ya Allah. Sembuhkan segala sakit kami ya Allah. Sembuhkan sakitnya Ananda Faza ya Allah, yang kemarin Kau uji kecelakaan ya Allah, agar bisa meneruskan cita-cita kami menjadi ahlul Quran ya Allah. Ya Allah, dan juga putra-putri seluruh jamaah, jadikan ahlul Quran was sunnah, menjadi putra-putri yang senantiasa membanggakan kedua orang tuanya, berguna untuk nusa bangsa agama. Allah ya Rabb, jadikan kajian tafsir ini sebagai sarana diri kami di sisa-sisa umur kami ini semakin dekat dengan hadapan-Mu ya Allah, sebelum kami sowan sesungguhnya di alam kubur kami nanti ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bertaubat, beramal solih, beribadah istiqomah, bertilawah, mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah, agar tentram dalam hidup kami, tenang hati kami, bahagia sekeluarga kami, keturunan kami, bahagia dunia sampai akhirat nanti mendapat syafaat Nabi ya Allah. Barakah fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga hidup yang sekali ini mulia istiqamah, suatu saat meninggal khusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik.
Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Tetapkan hati kami dalam hidayah-Mu, dalam ketaatan-Mu, dalam ibadah kepadamu. Ya Allah, agar mendapat ridha-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ridha illah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.